Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ella Safitri dengan NIM 201230037, kelas PAI 4K. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran agama Islam dengan materi menjauhi perilaku tercela pada mata pelajaran Akidah Akhlak pas 12. Yuk, mari kita sama-sama simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, alhamdulillah di kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai terkait pembelajaran akidah akhlak, yaitu menjauhi perilaku tercela. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perilaku tercela, kita harus tahu pentingnya dari menjauhi perilaku tercela itu sendiri. Nah, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Dari perintah tersebut, kita dilarang berperilaku tercela yang dapat menurunkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perilaku tercela harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku tercela contohnya seperti fitnah, menyebarkan berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Perilaku tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal tersebut juga tercantum dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sudah tahu ya pentingnya dari menjauhi perilaku tercela. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai fitnah, ghibah, berita bohong, dan lain-lain. Maka hari ini kita akan membahasnya lebih dalam beserta cara agar kita terhindar dari perilaku tersebut. Baik, yang pertama itu ada fitnah. Fitnah adalah tuduhan kepada orang lain untuk menjelek-jelekkan dan merusak nama baiknya. Islam melarang fitnah karena dapat merenggangkan hubungan tali silaturahim dan juga dapat merugikan orang lain. Teman-teman, kita juga harus tahu bahwa bahaya fitnah lebih besar daripada pembunuhan karena dapat menimbulkan kerusakan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 112 yang artinya, siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian menuduhnya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 112. Teman-teman, sumber dari fitnah ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena ucapan yang salah atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga pada akhirnya menimbulkan fitnah. Kemudian fitnah terjadi karena adanya penyakit hati seperti sombong, angkuh, dengki, dan kikir. Nah, teman-teman, jadi bagaimana cara kita menghindari fitnah dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari bahaya fitnah, dan juga harus senantiasa berpikir sebelum bertindak serta senantiasa menjaga lisan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai berita hoax. Nah, hoax ini adalah berupa berita bohong tanpa adanya dasar yang benar. Hoax dapat menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu keamanan, dan merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk berkata dan menyebarkan berita bohong. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong akan mendapatkan dosa dan azab yang pedih. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa
peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, ia mendapat azab yang sangat berat. Al-Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 11. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menghindari dari perkataan yang bohong atau tidak benar? Yaitu yang pertama, kita harus menyaring informasi yang didapatkan, kemudian mengecek dan memastikan terlebih dahulu keaslian sumber berita yang kita dapatkan, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada namimah. Nah, namimah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengadu domba. Namimah adalah menyebutkan suatu perkataan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai atau aib seseorang kepada orang yang lain dengan maksud merusak hubungan persahabatan dan persaudaraan. Apa bahaya dari namimah ini? Yaitu dapat menyebabkan perpecahan, pencemaran nama baik, serta menyebabkan permusuhan dan juga kebencian. Teman-teman masih semangat kan? Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu ada tajasus, yaitu yang artinya mencari kesalahan orang lain. Mustafa Al-Maraghi berpendapat bahwa tajasus adalah memata-matai, yaitu mencari keburukan-keburukan dan aib-aib serta membuka-buka hal yang ditutupi oleh orang lain. Tajasus merupakan perbuatan tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah teman-teman, antara namimah dan tajasus hampir memiliki kesamaan, yaitu menyebarkan perkataan-perkataan terhadap sesuatu yang tidak disukai atau dari aib orang lain kepada orang yang lain, dan hal tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian. Nah, adapun cara kita menghindari sikap tajasus dan juga namimah yaitu dengan selalu berbaik sangka, dengan selalu husnuzon, kemudian muhasabah dengan fokus terhadap kekurangan diri sendiri. Jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Fokus terhadap diri sendiri, fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu ada ghibah. Ghibah artinya membicarakan keburukan orang lain. Islam melarang ghibah karena dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun. Teman-teman, ghibah dapat berubah menjadi fitnah dan hoax apabila kabar tersebut tidak benar, dan dapat pula berubah menjadi adu domba yang dapat menghancurkan hubungan antar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 12, sama halnya seperti namimah dan juga tajasus tadi, yaitu janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu adapun hukum ghibah. Nah, hukum ghibah terbagi atas haram, boleh, dan juga wajib. Hukum ghibah dikatakan haram yaitu membicarakan aib orang lain yang dirahasiakan dan membicarakan keburukan orang lain, baik terkait bentuk fisik, perilaku, agama, serta hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian hukum ghibah dikatakan boleh. Nah, hukum ghibah diperbolehkan saat hendak mencari pemecahan dari suatu masalah yang tidak dapat dicari solusinya, kecuali dengan membicarakan kesalahan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 148, yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi.
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Nah, menurut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, membagi ghibah yang diperbolehkan antara lain yang pertama, saat terzolimi, meminta pertolongan, meminta nasihat, dan juga memperingatkan orang-orang Islam. Dan terakhir, hukum ghibah dikatakan wajib, yaitu ghibah atau berbicara tentang keburukan orang lain hukumnya bisa menjadi wajib. Hal ini berlaku untuk menyelamatkan seseorang dari bencana atau potensi terjadinya kerusakan yang besar. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya dari materi hari ini yaitu fitnah, berita hoax atau berita bohong, tajasus, namimah, dan ghibah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan sama-sama sikap atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya selalu memerintahkan kita untuk selalu senantiasa menjaga sikap dan lisan agar selamat dunia dan akhirat. Apabila tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam, karena hal tersebut dapat melukai perasaan orang lain dan menimbulkan perpecahan. Namun, hal tersebut juga diperbolehkan, bahkan diwajibkan, tetapi di kondisi tertentu dan di suatu keadaan yang berpotensi akan terjadinya kerusakan yang besar. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada video pembelajaran agama Islam kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menjaga diri kita dari perilaku tercela. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian selama pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.